lagi bersama aku Uci. Datang di channel YouTube aku lagi. Di video aku kali ini seperti biasa aku pengen sharing ke kalian tentang jeruk nipis peras lagi, tapi tentang salah satu manfaat dari jeruk nipis ini. Satunya adalah menurunkan berat badan. Nah, buat kalian yang lagi ngejalanin program kehamilan dengan jeruk nipis peras ini, gak usah sedih kalau misalnya kalian itu belum berhasil hamil dengan terapi ini. Ini aku pengen membawakan kabar bahagia buat kalian semuanya yang sedang menjalani terapi jeruk nipis peras. Banyak banget manfaat yang akan kalian dapatkan walaupun kalian belum hamil, tapi kalian dapat plus-plusnya dari mengkonsumsi jeruk nipis peras ini. Aku pengen cerita-cerita dulu. Berat badan aku itu sekitar 70 kilo dengan tinggi badan 159. Nah, gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian udah mengukur BMI atau BMI gitu kan, pasti kalian bakal tahu itu tuh adalah overweight buat ukuran setinggi itu dengan berat 70 kilo. Itu aku alami setelah aku menikah. Aku lanjut cerita, gimana? Berat badan kalian berlebih atau turun? Jadi buat kalian yang lagi mengkonsumsi jeruk nipis peras ini itu kabar bahagia banget, karena aku udah menjalani terapi ini selama 14 hari dan alhamdulillah mens lancar. Terus juga dapatnya itu tuh berat badan tuh turun, terasa ringan aja, terus terasa fit. Terus punya penyakit mah itu terasa lebih berkurang, tidak seperti biasanya. Biasanya kan kalau saya terasa sedikit aja tuh udah berasa perih, sekarang tuh udah enggak. Dan alhamdulillah yang paling aku bersyukur banget, berat badan itu turun. Untuk bisa mengurangi berat badan, dan aku juga gak cuman mengkonsumsi jeruk nipis peras juga, tapi aku ngurangin makan nasi, yaitu ngurangin karbohidrat kayak gitu, kayak mie, terus sama nasi. Nah itu aku kurangin. Cuman kalau yang lain aku belum bisa ngurangin karena emang doyan makan gitu kan ya. Dulu aku kurus banget dan sekarang berat badan itu jadi melonjak, lebih naik, lebih tinggi kayak gitu. Jadi aku juga bingung kan, setelah menikah kok berat badannya semakin naik kayak gitu. Mungkin karena bahagia gitu kan ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Jadi buat kalian yang udah nyobain jeruk nipis peras, itu tuh cobain aja, selesaiin terapinya. Tapi buat kalian yang udah nggak mampu nih lanjutin, gak usah kalian lanjutin. Kalau misalnya kalian nggak sanggup, nggak usah dipaksain juga. Banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi berat badan berlebih. Ya, aku tuh pengen cerita ke kalian bahwa dulu sebelum menikah berat badan aku itu sekitar 45 kilo dengan tinggi 159. Dan itu tuh kurus banget. Tapi setelah menikah berat badan aku itu semakin melonjak, karena polanya berubah, terus hormon juga menjadi bertambah aneh kayak gitu, sehingga berat badan kita itu menjadi bertambah. Apalagi setelah menikah kita tuh wajib waspada banget, karena jangan dibiarin berlarut-larut guys. Karena apa? Karena mempengaruhi banget buat kita yang lagi program kehamilan tapi belum berhasil, ataupun yang sudah menikah selama lebih dari 1 tahun. Dan itu tuh harus waspada kalian, dan kalian udah wajib untuk melakukan program kehamilan kayak gitu. Tapi nah di sini aku tuh pengen cerita pengalaman aku tentang berat badan yang berlebih ini. Dan sebelumnya tuh aku udah mencoba untuk menurunkan berat badan aku. Tapi aku orangnya emang malas olahraga sih ya. Jadi untuk nurunin berat badan itu sendiri tuh susah banget gitu loh. Jadi aku nyoba untuk nggak ngemil dan sebagainya, tapi tetap aja badannya gendut. Jadi di situ yang mana bisa kurus gitu kan ya. Mau diet ekstrim takut. Jadi alhasil setelah aku ketemu dengan jeruk nipis peras ini, di sini aku ngerasain berat badan aku itu malah turunnya tuh drastis banget kayak gitu. Nah, apalagi buat kalian yang udah terdiagnosa PCOS, dan itu tuh emang tanda dan gejalanya berat badan itu akan menaik secara drastis kayak gitu. Jadi di sini kalian menurut aku wajib banget nyobain jeruk nipis peras ini, karena pengalaman aku itu berat badannya 70 kilo. Setelah menikah ini 70 kilo. Terus aku konsumsi jeruk nipis peras selama 14 hari itu, aku rasain ketika BAB itu lemak-lemak di dalam usus itu kayaknya luntur gitu kan ya. Terus juga berkeringat. Jadi lemak di dalam tubuh itu luntur kayak gitu. Jadi di situ aku ngerasa kayak tubuh aku tuh lebih enteng kalau bangun pagi. Dan aku juga ngurangin makan nasi. Biasanya aku makan 1 porsi, jadi aku kurangin jadi separuh porsi. Dan sekarang
berat badan aku itu sudah sekitar dari 70 turun menjadi 60 kilo, dan itu aku akan ngelanjutin tetap karena dokter menyuruh aku juga untuk diet supaya kita itu kurus, dan mengidealkan berat badan itu sangat baik karena bagus juga untuk kesehatan, membantu juga untuk melancarkan siklus menstruasi kita. Biasanya nih emang setiap wanita itu beda-beda ya, beda-beda siklusnya, tuh punya tubuh yang berbeda-beda. Ada sebagian orang yang kecil, kurus gitu kan, tapi masih bisa hamil. Terus ada juga nih orang yang gendut banget tapi masih dapat hamil. Sedangkan kita kadang yang beratnya cuma naik 1 kilo 2 kilo justru malah susah untuk hamil. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisi di dalam rahim kita itu seperti apa. Mungkin ketika kita naik berat badan, nah di dalam rahim itu lemaknya banyak kayak gitu. Jadi kita itu kalau misalnya naik 1 kilo atau 2 kilo, justru yang berlemak itu di bagian dalam rahim. Jadi wajib banget buat kita semuanya untuk nurunin berat badan menjadi ideal. Kalau misalnya kalian pengen ngecek nih berat badan kalian normal atau enggak, nanti aku akan tempelin di sini di ME. Jadi tuh untuk ngecek massa indeks body mass tubuh kalian. Oke, sekarang Uci pengen nunjukin aplikasi BMI untuk mengetahui berat badan ideal kita ya guys. Nah, sekarang kalian langsung buka aja Play Store, kalian download nih di sini karena aku udah download aplikasinya. Jadi aku tinggal klik kayak gini ya, BMI kalkulator. Klik terus yang yang paling banyak bintangnya ya, atau ulasannya paling banyak nih. Karena aku udah download, aku tinggal langsung buka aja, langsung buka aplikasinya. Dan karena aku udah ngisi, nanti kalian langsung muncul kayak gini tampilannya. Kalian tinggal isi umur aku 26, tingginya 159, berat badannya 60 ya sekarang. Kalau kemarin itu kan 70, coba deh kita cek. Nah, kalau yang 70 kilo ini kan berarti overweight ya. Jadi kalau yang warna oranye itu hitungannya kegemukan. Tuh aku tuh termasuk kegemukan, disaranin untuk waktunya lari kayak gitu. Nah, kalian bisa cek kalau misalnya yang di warna oranye ini berarti kita itu antar 25 sampai 30, lemaknya masih banyak. Nah, ini keterangan di bagian bawahnya ya guys. Kalau misalnya tanda panah ini nih, kalau misalnya aku isi di bagian 60, sekarang kan berat badan aku 60 nih. Nah, menurut aku 60 kilo ini masih terlalu gemuk ya, masih kegemukan. Jadi aku harus nurunin 5 kilo lagi. Jadi berat aku itu yang seharusnya ideal adalah 55. Coba kalau kita isi ke 55. Dan ini tuh kondisi yang sangat baik untuk aku. Kalau sekarang itu kondisinya sangat baik sih, cuman masih kegemukan sih menurut aku. Nah, jadi aku harus nurunin 55 kilo. Nah, buat kalian yang pengen tahu berat badan kalian tuh normal atau enggak, jadi kalian lihat aja di aplikasi ini, dan di bawah itu ada BMI klasifikasi. Di sini itu kalian bisa ngelihat kalau misalnya di bawah 16 itu BMI-nya berarti kalian itu termasuk sangat kurus ya. Jadi ada rentang-rentangnya gitu, kalian bisa lihat aja di sisi sebelah kanannya itu, dan keterangan klasifikasinya di sebelah kiri. Jadi kalian tinggal lihat di bagian warna yang ditunjukin oleh panah ini, panah yang berwarna hitam ini. Kalau aku tunjukin ke 70, panahnya berada di oranye, itu menandakan bahwa aku kegemukan. Kalau aku ke 60 itu tuh menandakan aku tuh normal, cuman masih sedikit gemuk. Jadi aku harus nurunin ke 55 kilo. Nah, ini aja aplikasinya, mudah banget kan guys. Jadi di sini kalian bisa ngecek berat badan normal kalian setiap waktu, setiap kalian timbang sih. Jadi mempermudah aja gitu. Nah, itu ya. Dan kayak gitu. Jadi kalian bakalan tahu gitu kan seberapa harus kalian turunin berat badan kalian. Nah, aku itu tingginya sekitar 159 cm dengan BB 70, itu tuh udah overweight. Jadi di sini aku udah turun sekitar 60 kilo, dan aku harus nurunin lagi beberapa kilo sampai mencapai berat ideal aku, yaitu 55 kilo, dan itu berat ideal yang normal yang harus aku capai. Nah,
dari tips aku ini, kalian wajib banget untuk nyobain jeruk nipis peras ini. Karena apa? Karena emang sangat mempengaruhi untuk menurunkan berat badan kayak gitu. Tapi buat kalian yang badannya udah kecil, please kalian mending jangan konsumsi jeruk nipis peras, karena itu bakal mempengaruhi berat badan kalian kayak gitu. Justru kalian bakal makin kurus. Karena aku tuh pernah baca kalau nggak salah, untuk perempuan tuh ada yang terlalu overweight juga sulit untuk hamil, terlalu kurus juga untuk dapat sulit hamil kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya kita untuk mengidealkan berat badan kita kayak gitu. Tips aku juga nih, kalian harus kurangin karbohidrat kayak mie atau nasi, dan itu aku lakuin. Tapi kalau untuk yang lain aku belum bisa lepas, karena aku itu bukan tipe orang yang rajin untuk diet, bukan. Tapi aku hanya membantu untuk mengurangi, karena aku juga emang doyan makan. Untuk yang lain itu aku masih makan, cuman untuk nasi aku aku makan separuh porsi aja kayak gitu, jadi nggak full, sehingga aku mendapatkan tubuh aku ini udah turun 10 kilo, alhamdulillah. Dan itu emang bener-bener manjur. Nanti aku kalau misalnya ada fotonya nih, aku bakal tempelin di sini before afternya kayak gitu, dari aku yang gendut banget sampai aku yang kurus kayak gitu. Nanti aku bakal sharing ke kalian. Nah, gimana buat kalian? Ada nggak sih yang berat badannya itu lebih lebih tinggi daripada berat badan aku, atau di atas aku yang 70 kilo itu, atau kalian lebih overweight lagi? Nah, wajib banget buat kalian nyobain terapi ini. Tapi kalian harus perhatikan juga ya efek-efeknya. Jadi kalian jangan coba langsung nyoba-cobain aja, tapi kalian harus baca-baca dulu. Cek deh di video-video aku sebelumnya, aku udah ngebahas efek samping dari jeruk nipis, terus gimana cara terapinya, terus gimana melakukan program kehamilan dengan jeruk nipis ini, terus juga gimana untuk menghindari efek-efek buruknya kayak gitu. Kalian cek aja ya di video aku yang sebelum-sebelumnya. Gimana? Ada nggak sih di antara kalian yang tertarik buat nyobain terapi ini? Yuk dicobain deh. Nggak bakal menyesal, karena manfaatnya itu banyak banget. Bisa buat bikin kulit cerah, terus juga memperlancar pencernaan, terus juga untuk membantu program kehamilan atau kesuburan, menghilangkan miom atau mengeluarkan miom, perbaiki sirkulasi darah, dan sebagainya. Banyak banget sih sebenarnya manfaat dari jeruk nipis ini, dan salah satunya yaitu menurunkan berat badan. Buat kalian yang obesitas, perempuan yang obesitas, cowok cewek boleh sih untuk melakukan terapi ini, silahkan. Kalau misalnya kalian sanggup untuk menjalani terapi ini, silahkan aja diselesaikan 14 hari, jangan sampai putus-putus. Kalian harus selesaikan, entah itu efeknya bagaimana, kecuali kalau kalian itu udah nggak sanggup untuk menjalani efeknya atau ngalamin efeknya, mending kalian nggak usah lanjutin, karena setiap orang itu mempunyai kemampuan tubuh yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi nggak usah dipaksain sih, maksud setidaknya kalian udah mencoba untuk berikhtiar dengan jeruk nipis, tapi masih banyak kok program kehamilan lainnya yang bisa kalian gunakan kayak gitu. Itu aja video aku kali ini. Jika kalian punya pertanyaan tentang diet, tentang terapi jeruk nipis, tentang buah juriat, silahkan komen di bawah. Kalau aku punya waktu, aku insya Allah akan aku balas-balasin. Tapi kalau misalnya belum sempet, aku nanti bikinin video untuk kalian ya. Kalian yang sabar, karena aku juga punya kesibukan di dunia nyata kayak gitu. Jadi silahkan follow IG aku ya di atas, kalau misalnya kalian pengen aku jawab langsung kayak gitu. Jadi aku bakal ngejawab. Jadi jangan lupa di follow IG aku ya. Thank you, bye bye. Jangan lupa sebelumnya di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube ini. Bermanfaat banget buat kalian yang lagi program kehamilan. Aku bakal ngebahas tentang program kehamilan, obat-obatan, dan sebagainya. Nah, jangan lupa hidupin tombol lonceng di bawah supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru, sehingga kalian mengetahui info terbaru tentang program kehamilan ataupun seputarnya kayak gitu. Bye bye. Thank you sudah menonton.